Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Selidia Ayu, NIM 185231150, kelas Perbankan Syariah 6C Profesional. Dalam video ini nanti saya akan mereview jurnal internasional mengenai Islamic Finance yang kontekstual pada bank syariah di Indonesia. Langsung saja, judul dari jurnal yang akan saya review yaitu Financial Performance of Indonesia's Banking Industry, The Role of Good Corporate Governance, Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Loan, and Size, yang artinya kinerja keuangan industri perbankan Indonesia, peran Good Corporate Governance, Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Loan, and Size. Jurnal ini diterbitkan pada April 2019. Ditulis oleh Misrul Irawati, Azhar Maksum, Isfenti Sadalia, dan Iskandar Muda. Nama jurnal ini adalah International Journal of Scientific and Technology Research, Jurnal Penelitian Ilmiah dan Teknologi Internasional. Nomor ISSN pada jurnal ini yaitu ISSN 2277/8616. Tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengujian empiris terhadap faktor-faktor GCG dan faktor regulator lainnya, yaitu Capital Adequacy Ratio atau CAR, dan Non-Performing Loan atau NPL, dan ukuran bank. Sumber data adalah data sekunder dari 30 perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011 sampai 2015. Kemudian, dengan menggunakan analisis EFUS hingga penelitian ini dapat dilanjutkan yaitu Capital Adequacy Ratio atau CAR. Perkenalan. Penerapan Good Corporate Governance atau GCG di Indonesia sendiri telah berjalan selama 15 tahun dengan ditandatangannya LOI atau Letter of Intent antara pemerintah Indonesia dengan IMF atau International Monetary Fund akibat krisis ekonomi pada tahun 1997. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia akibat krisis ekonomi di Asia. Salah satu penyebabnya adalah kegagalan penerapan GCG sehingga krisis ekonomi melanda Asia dan Amerika Latin. Kemudian, pemerintah Indonesia membentuk lembaga khusus yang menangani kebijakan GCG berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri nomor KEP-31/M-Equin-06/2000. Bank sebagai institusi berperan tidak hanya menentukan besar kecilnya pembangunan ekonomi, tetapi juga perkembangan sosial dan perkembangan politik di suatu negara, sehingga kinerja bank secara umum akan dievaluasi oleh banyak pihak antara lain investor dan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Paradigma pemerintahan yang baik didasarkan pada teori keagenan Jensen dan Mackling 1976. Konsisten dengan teori keagenan, pemerintahan yang baik menyiratkan penggunaan mekanisme tata kelola yang baik,
yang berfokus terutama pada pengelolaan pengambilan keputusan manajerial. Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Yang kedua, kinerja keuangan. Kinerja adalah hasil dari keseluruhan operasi dan strategi organisasi. Pengukuran kinerja secara akurat sangat penting dan menjadi pusat perhatian bagi setiap organisasi. Dalam sebuah organisasi ada dua kelompok. Satu kelompok adalah pemilik dan kelompok lainnya adalah pengelola atau manajer. Adanya pemisahan pemilik dan manajemen dalam suatu perusahaan memerlukan adanya kejelasan fungsi manajemen. Yang ketiga, pinjaman bermasalah. NPL memberikan informasi penilaian modal, profitabilitas, rasio kredit, risiko pasar, dan likuidasi. NPL sendiri digunakan untuk menilai kualitas aset perbankan yang merupakan indikasi adanya permasalahan pada suatu bank yang apabila tidak segera mendapatkan solusi akan berdampak negatif bagi bank tersebut. Yang keempat, kecukupan modal. Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah kecukupan modal ekuitas bank untuk menutupi keadaan yang tidak terduga. Dan yang terakhir atau kelima yaitu ukuran. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditentukan dari total asetnya. Total aset menunjukkan berapa banyak uang yang dimiliki perusahaan dan berapa banyak uang yang diinvestasikan perusahaan dalam hal-hal yang menghasilkan lebih banyak uang. Yang selanjutnya hasil dari penelitian ini. Dari hasil regresi dapat diketahui bahwa variabel rasio kecukupan modal, kepemilikan manajerial, dan ukuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan kinerja. Sedangkan variabel lain komite audit memiliki audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keuangan kinerja. Hasil rasio kecukupan modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan didukung secara empiris oleh O. Agbeja et al. 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank dengan ekuitas modal lebih banyak dianggap memiliki kekuatan lebih dalam menghadapi risiko keuangan dan sehingga dapat lebih menghasilkan profit. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Variabel Capital Adequacy Ratio atau CAR, kepemilikan manajerial, dan ukuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan variabel lain yaitu komite audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. CAR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa bank dengan ekuitas modal yang lebih besar harus memiliki banyak keuntungan dalam mengelola operasinya dalam menghadapi risiko keuangan. Kepemilikan manajerial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin manajer memiliki perusahaan, manajer cenderung tidak menarik sumber daya perusahaan dari maksimalisasi nilai. Jika perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya untuk digunakan, peningkatan kinerja perusahaan diharapkan. Variabel ukuran bank yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa peningkatan ukuran bank menyebabkan peningkatan profitabilitas bank. Semakin besar ukuran bank membuat bank semakin mendapatkan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan karena bank memiliki modal yang relatif tinggi untuk menghadapi persaingan tersebut. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa non-performing loan meskipun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan namun tidak signifikan. Artinya, jika non-performing loan semakin besar,
maka akan langsung menurunkan kinerja keuangan. Namun, pengaruhnya tidak signifikan karena Bank Indonesia sebagai bank sentral secara terus-menerus mengontrol kondisi NPL setiap bank di Indonesia secara berkala dalam waktu yang singkat, sehingga kecil kemungkinan suatu bank akan mengalami NPL lebih besar dari yang diaturnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.